Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita membahas sebagai pengantar saja, yaitu kita menyusun tugas akhir tentang prodidik ya. Tugas akhir prodidik sebagai persyaratan kita untuk kelulusan. Eh, Oke, langsung saja kita pada kali ini kita mempelajari apa yang kita pelajari, yaitu yang pertama kita pahami apa sih secara definisinya, secara kemudian tujuan dan manfaatnya penyusunan tugas akhir logistik, kemudian bagaimana langkah-langkah menulis judul tugas akhir, kemudian memahami ruang lingkup susunan laporan tugas akhir logistik. Nah, TA sendiri ya atau tugas akhir itu secara pengertian ya dapat dipahami itu adalah laporan hasil karya yang dibuat oleh siswa berdasarkan pengalaman mengikuti program terapan bidang TIK ya. Kalau prodidik itu jelas karena temanya adalah TIK. Nah, atau juga dikatakan observasi di lapangan atau menyelesaikan suatu permasalahan bidang TIK. Nah, penyusunan TA ini menjadi salah satu syarat para siswa prodidik ini akan menyelesaikan program prodidik. Nah, yang pertama kita bagaimana menyusun judul TA prodidik. Menyusun TA, judul TA ya. Ada dua kunci. Kunci untuk menyusun judul TA prodidik. Dua kunci itu adalah kita harus menguasai aplikasinya, yang kemudian juga kita harus menentukan objek kajiannya. Nah, menentukan aplikasi atau disebut kita juga menguasai aplikasi. Itu persyaratannya kita harus menguasai aplikasinya. Yang pertama, jika aplikasi desain, ya aplikasi apa saja yang Anda kuasai. Contoh misalnya aplikasi CorelDRAW. Kalian menguasai aplikasi CorelDRAW. Nah, itu kalian fokus pada aplikasi tersebut. Lalu kemudian tentukan objek kajiannya. Kalau aplikasi yang kalian buat adalah CorelDRAW, itu kalian membuat apa? Misalnya kalian membuat poster. Nah, poster itu diperuntukkan sebagai apa? Kalau misalnya sebagai media pembelajaran, berarti kita membuat poster sebagai media pembelajaran menggunakan aplikasi CorelDRAW. Sasarannya adalah siapa? Sasarannya adalah guru dan siswa. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana menyusun judul TA prodidik. Jadi itu. Jadi yang pertama yaitu tentukan aplikasinya, kemudian yang kedua adalah tentukan objek kajiannya. Jadi itu. Kalau aplikasi presentasi, jika aplikasi presentasi aplikasi apa saja yang Anda kuasai? Kalau aplikasi presentasi yaitu kan aplikasi seperti PowerPoint untuk menyajikan. Nah, kalian bikin apa itu PowerPoint itu? Misalnya PowerPoint itu kalian bikin sebagai media pembelajaran, itu diperuntukkan sebagai media pembelajaran. Jadi Anda membuat aplikasi PowerPoint, ya, kalian membuat media pembelajaran diperuntukkan untuk guru dan siswa sebagai media pembelajaran, ya, menggunakan aplikasi PowerPoint. Itu adalah salah satu contoh aplikasi presentasi. Jika kalau aplikasi perkantoran, ya kalau perkantoran contoh misalnya Excel, kalian menguasai aplikasi Excel. Kalian menguasai aplikasi Excel, kalian membuat itu untuk apa? Contoh aplikasi yang kalian buat adalah sebagai laporan keuangan. Berarti aplikasi yang kalian buat itu diperuntukkan sebagai laporan keuangan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi sasarannya adalah apa? Sasarannya adalah misalnya tata usaha seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, itu kemudian kalau aplikasi internet. Kalau internet itu aplikasi apa saja yang Anda kuasai? Contoh misalnya aplikasi tentang Instagram. Ya, Instagram, media sosial Instagram. Kalian membuat akun Instagram diperuntukkan sebagai apa? Diperuntukkan sebagai media pemasaran, boleh? Nah, berarti apa judulnya? Berarti judulnya yaitu pembuatan media pemasaran. Contoh media pemasarannya adalah apa? Adalah media pemasaran keripik singkong menggunakan aplikasi Instagram. Sudah menjadi judul. Jadi itu. Jadi tentukan aplikasinya, tentukan objek kajiannya. Jadi itu adalah langkah untuk
menyusun judul TA Prodistick. Saya beri contoh misalnya pembuatan bahan ajar web materi sejarah masa pendudukan Jepang menggunakan WordPress. Objek kajiannya apa? Objek kajiannya adalah bahan ajar web materi masa pendudukan Jepang. Aplikasinya apa? Aplikasinya adalah WordPress. Jadi itu. Sasarannya adalah siapa? Guru dan siswa yang belajar sejarah. Itu. Kita berlatih terlebih dahulu. Kita tentukan aplikasinya, objek kajiannya, dan sasarannya. Contoh misalnya tugas terbaik dari MA Zaha, Zainul Hasan Genggong. Contohnya adalah video motivasi ketaatan kepada orang tua menggunakan Sony Vegas Pro. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya adalah Sony Vegas. Nah, objek kajiannya apa? Objek kajiannya adalah motivasi ya, sebagai apa ini? Video motivasi. Motivasi ketaatan kepada orang tua. Jadi itu objek kajiannya. Sasarannya siapa sasarannya? Sasarannya adalah siswa, bisa juga guru konseling. Jadi itu. Berarti itu ya, itu sudah jelas itu. Kemudian seperti halnya contoh tugas akhir terbaiknya dari Mandua Situbondo. Contoh misalnya ini yang terakhir, membuat video profil Madrasah Alia Negeri 2 Situbondo. Nah, video profilnya aplikasinya apa? Nah, kita tidak tahu aplikasinya. Aplikasinya bisa juga ini bisa juga Filmora, bisa juga ini apa? Bisa juga Movie Maker. Nah, kajiannya apa? Kajiannya adalah video profil madrasah itu. Dan jadi seperti itu. Dan seterusnya ya, ini tugas akhirnya yang penting apa? Kita itu tidak terlepas dari aplikasinya apa, kemudian objek kajiannya apa gitu. Nah, sekarang kita ke bagaimana struktur dari apa? Struktur dari ini laporan TA kalian. Laporan TA kalian itu ya antara lain apa saja? Ada pendahuluan, ada perencanaan dan perancangan, kemudian ada juga hasil karya, ada juga penutup. Itu berisi kesimpulan dan saran. Kita ke bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu berisikan beberapa subtopik. Antara lain adalah latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Jadi itu. Nah, bagaimana langkah-langkah menyusun latar belakang? Itu ada kajian tersendiri ya, ada pertemuan tersendiri. Nah, langkah-langkahnya yang terpenting adalah kalian menyusun beberapa pertanyaan-pertanyaan itu terlebih dahulu juga ya. Mengapa objek kajian tersebut? Kemukakan mengapa memilih aplikasi tersebut? Kemudian apa kelebihan aplikasi tersebut? Apa implikasi aplikasi dengan objek kajian tersebut? Bagaimana urgensinya? Urgensinya yaitu perhatian kalian untuk mengembangkan aplikasi tersebut, sertakan data pendukungnya. Alasan-alasan kalian membuat aplikasi tersebut. Nah, kemudian batasan masalah itu fokus dengan apa yang dibahas. Perhatikan aplikasi dan objek kajiannya. Nah, kalau rumusan masalah ini contoh misalnya adalah pembuatan video motivasi ketaatan kepada orang tua menggunakan Sony Vegas. Berarti rumusannya adalah ada 2. Ini boleh lebih ya ini ya. Tapi saran saya adalah 2 saja. Bagaimana membuat video motivasi ketaatan menggunakan Sony Vegas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana spesifikasinya video motivasi ketaatan itu. Karena apa? Karena kalian adalah membuat aplikasi dan menarasikannya. Tujuan penulisan itu harus menyesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya tentang bagaimana langkah-langkah, berarti tujuannya adalah mengetahui langkah-langkah pembuatan. Kalau misalnya bagaimana spesifikasinya, itu rumusan masalahnya, berarti kalau tujuan penulisannya adalah mengetahui spesifikasi video motivasi ketaatan kepada orang tua menggunakan Sony Vegas. Itu adalah menyesuaikan rumusan masalahnya. Jadi itu. Kemudian manfaat penulisan, melihat sasarannya.
dengan adanya penulisan tentang langkah-langkah sasarannya ya. Kalau sasarannya misalnya guru dan siswa, ya kalian sebutkan gurunya dan juga siswanya. Contoh misalnya, dengan adanya penulisan tentang langkah-langkah pembuatan video motivasi ketaatan pada orang tua, guru dapat tertarik untuk mengembangkannya sebagai media pembelajaran motivasi. Nah, itu bisa. Itu manfaat. Kemudian juga dengan adanya video motivasi ketaatan, itu siswa dapat termotivasi untuk mentaati orang tua. Manfaat itu adalah bagaimana laporan itu memiliki nilai guna. Itu jadi melihat sasarannya. Ya, itu. Nah, bab 2 adalah perencanaan dan perancangan. Perencanaan dan perancangan itu sangat berbeda. Sebetulnya mirip, tapi sebetulnya berbeda. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau perencanaan itu cenderung pada kegiatannya. Kegiatan kita melakukan membuat aplikasi tersebut. Kalau rancangan itu adalah kita bagaimana merancang produk tersebut. Itu bedanya itu. Kalau isinya pada bab 2 ini yaitu ada dua. Yang pertama adalah rencana pembuatan produk, itu kalian sebutkan kegiatannya. Kemudian yang kedua adalah rancangan produknya, itu kalian buat gitu. Nah, nanti pada bab 2 itu nanti saya terangkan lagi diterangkan lagi secara spesifik. Ya, kalau rencana itu nanti ada beberapa model-model rencana sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli-ahli terdahulu seperti Hanafi dan Fick. Kemudian rencana seperti halnya alternatif rencana seperti halnya ini siapa model prototype itu. Kemudian nah, jadi seperti itu. Kemudian rancangan kalian bisa membuat secara menggunakan membuatnya bisa storyboard, flowchart, jadi itu. Nah, bagaimana perencanaan dan perancangan itu ditulis? Itu mengikuti dengan apa yang Anda buat subtopiknya. Contoh judulnya adalah pembuatan game RPG menggunakan RPG Maker, itu judulnya ya. Berarti rencananya yang kalian tulis di subtopik adalah rencana pembuatan game RPG dengan RPG Maker. Yang B, rancangan game RPG dengan RPG Maker. Jadi itu. Itu adalah perencanaan dan perancangan. Itu di subtopiknya. Bab 3 adalah hasil karya. Hasil karya itu berisikan beberapa subtopik ya. Itu misalnya contoh adalah tutorial pembuatan produk, ada spesifikasi produk, ada penggunaan produk, ada validasi produk. Validasi itu adalah bagaimana menilai. Jadi menilai produk itu ada instruktur dan juga praktisi. Itu yang menilai produk Anda. Jadi mengikuti apa yang Anda buat. Yang apa yang Anda buat itu apa saja? Yaitu tutorialnya, misalnya judulnya adalah pembuatan game RPG menggunakan RPG Maker lagi. Nah, yang pertama adalah tutorial pembuatan game RPG dengan RPG Maker. Yang kedua spesifikasi game RPG dengan RPG Maker. Yang ketiga adalah penggunaan game RPG Maker. Yang keempat adalah validasi game RPG dengan RPG Maker. Validasi terbagi jadi dua nanti ya, antara lain adalah validasi instruktur atas game, penilaiannya instruktur ya, atas game RPG dengan RPG Maker. Kemudian yang kedua penilaiannya praktisi yang mempraktekkan itu atas game RPG dengan RPG Maker. Itu hasil karya akhir. Penutup itu berisikan subtopik yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu sajikan secara ringkas dari poin-poin pada bab 3 hasil akhirnya. Poin-poin secara ringkas saja. Yang saran itu buat saran pemanfaatan produk baik kondisi lapangan, implementasi di lapangan, dan pengembangannya untuk masa akan datang. Itu penutup. Nah, lampiran ya, kalau beberapa lampiran-lampiran yang dilampirkan, yang pertama, jika ada misalnya petunjuk penggunaan produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah lampiran penganggaran biaya. Jika ada, kalian rinci. Kemudian ada juga dokumentasi. Dokumentasi itu kalian proses pembuatan produk itu, kemudian validasi produk tersebut. Validasi itu bisa dari nilaian angket itu. Nah, nantinya kalian untuk membuat laporan TA, secara cover nanti ada cover luarnya. Itu kalian ada logo sekolahnya, logo MAN.
kemudian judulnya taruh sini, nama kalian, sama NISN, kemudian ada pembimbing kalian, kemudian kerjasama, dan kemudian untuk cover dalamnya, ya, cover dalamnya itu kalian juga seperti ini, logo sekolah kalian, yaitu MAN Sumeneb, ini ditaruh, kemudian di bawahnya, kemudian tulis laporan tugas akhir, ini judulnya, kemudian nama kalian, kemudian pembimbingnya, tulis juga program terapan bidang teknologi informasi dan komunikasi, dalam kurung Prodistik. Kerjasama MA atau SMA, kalian misalnya MAN Sumeneb ya, MAN Sumeneb dan Institut Teknologi 10 November. Kotanya adalah kota masing-masing, tulis saja Sumeneb. Ya, Sumeneb 2022. Jadi itu. Kemudian selanjutnya adalah lembar persetujuan. Ini nanti lembar persetujuan itu adalah ketika ditulis setelah kalian ujian. Setelah kalian melaksanakan ujian tugas akhir, baru kalian berikan, yaitu lembar persetujuannya. Nah, susunannya seperti ini. Begitu juga lembar pengesahannya, susunannya seperti ini juga. Jadi itu. Nah, bedanya apa? Untuk lembar persetujuan ini nanti ditandatangani oleh pembimbing tugas akhir kalian, kemudian juga penguji tugas akhir kalian. Setelah itu, kalau lembar pengesahan itu disahkan oleh ketua prodistik kalian, kemudian juga kepala madrasah. Jadi itu tentang lembar persetujuan dan lembar pengesahan. Daftar isi, kalian juga mengesahkan yang pertama gini, ada halaman judul, ya. Ya, halaman judul itu ada covernya, cover dalam, cover luar sama cover dalamnya. Kemudian lembar pengesahan sama lembar persetujuan, kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada. Terus kemudian bab 1 pendahuluan menyesuaikan sebagaimana yang saya sampaikan, ya. Kemudian lampiran, terus kemudian biografi penulis. Jadi seperti itu. Kemudian, nah, tugas kalian adalah setelah itu tugas kalian adalah buat judul laporan TA kalian, kemudian susun topik-topiknya mulai bab 1 sampai bab 4. Itu kemudian rancang, ya, rancang. Jadi itu. Baik, itu dari saya tentang bagaimana tentang tugas akhir, kemudian langkah-langkah membuat judul, dan juga susunan dari tugas akhir. Demikian itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.